buruh persoalan PHK, upah murah, nelayan persoalan bantuan dan sebagainya, mahasiswa persoalan pendidikan, bantuan pendidikan, bantuan prasarana. Ya sejak sampai kapan kita terus akan memperjuangkan hak kita masing-masing? Iya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kami, di podcast kami, di channel YouTube kami yang baru kita buat ini, Bicara Kampus. Jadi kami akan membahas segala sesuatu yang terjadi di dalam ranah mahasiswa, dalam ranah kampus, mulai dari sana, kemudian beranjak pada isu-isu nasional. Dan kita akan memberikan informasi yang terbaru atau behind the scene dari setiap aksi dari mahasiswa yang pada dasarnya banyak dari kita semua tidak mengetahui hal tersebut. Itu yang pertama. Dan kami di sini sudah kedatangan tamu. Ada Mas Noli Aditya Ali Putra. Kita panggil Mas Noli. Selamat datang Mas Noli. Selamat datang. Mas Noli ini adalah Menteri Sosial Politik dari BEM Unram tahun 2021. Dan juga ada dari Korlap, bisa disebut sebagai Korlap ya, Aliansi NTB Menggugat. Aliansi Rakyat NTB Menggugat, Mas Abdul Aziz. Dan teman-teman perlu ketahui juga Mas Abdul Aziz adalah bagian dari SMI. Jadi saya sangat berterima kasih pertama-tama pada teman-teman semua, kedua teman yang luar biasa ini, atau saya panggil Noli sebagai adik ya, karena saya harus sadar diri tentang umur saya ini. Kalau Mas Aziz mungkin kita bisa bicara lah ya terkait dengan itu. Oke teman-teman, saya pengen mulai dari sejauh mana perspektif teman-teman terkait dengan dua aksi yang baru-baru terjadi di NTB. Dan kalian berdua adalah salah satu bagian penting dari hadirnya aksi ini. Kita akan membahas dua topik penting sebenarnya, karena melihat dari aksi kalian, kita akan membahas dua topik penting. Yang pertama itu pelemahan KPK dan matinya demokrasi. Jadi mungkin saya langsung kerucutkan terkait dengan pembahasan kita. Kita mulai dari tanggal 22 Juni terkait dengan pelemahan KPK, krisis demokrasi, dan pajak yang menjadi titik poin dari teman-teman sekalian melakukan aksi di kantor DPRD. Karena ini juga membawa nama aliansi, begitu. Mungkin saya langsung mulai dari Mas Aziz dulu deh. Mas Aziz, mungkin sebagai penggagas, nggak apa-apa sebagai Korlap dulu. Oke, sebagai Korlap. Gimana Mas Aziz? ya, Terkait dengan aksi yang dilakukan pada tanggal 22 Juni yang membahas 3 isu tadi. ya. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dari media Bicara Kampus yang sudah bersedia mengundang kami di acara ini untuk membicarakan persoalan kampus saya terutamanya. Kalau saya langsung saja kepada poinnya, persoalan yang mendasari persoalan bangunnya gerakan di 22 kemarin itu sebenarnya dimulai oleh kawan-kawan Unram terutama kemarin yang membangun satu mobilisasi, dalam artian membangun satu konsolidasi yang mempertemukan beberapa lembaga yang kemudian mampu berbicara masalah persoalan yang lagi booming di media, bisa dibilang kayak gitu, terutama mengenai pelemahan KPK. Nah, seiring berjalannya konsolidasi, ada beberapa tawaran juga dari teman-teman per lembaga yang hadir dalam konsolidasi terkait bukan hanya dalam persoalan pelemahan KPK gitu. Ada juga penambahan persoalan rancangan undang-undang tata cara perpajakan atau disingkat RUU KUP, yang kemudian juga ada persoalan matinya demokrasi atau krisis demokrasi dan lain sebagainya macam yang sering dibahas sama kawan-kawan gitu. Hasil dari share-sharean kawan-kawan memandang beberapa isu tersebut, terutama mengenai pelemahan KPK yang mempertemukan dalam ruang konsolidasi sebenarnya. Kalau kami dari lembaga yang membaca persoalan itu sebelumnya di konsolidasi, kami membacanya dari Serikat Mahasiswa Indonesia. Pelemahan KPK ini bukan baru muncul pada momentum baru-baru ini. Dalam artian kan pelemahan KPK ini sudah muncul dari jauh-jauh hari. Dalam yang saya maksud adalah, kalau kita merentet pada persoalan sejarah mungkin kita bisa panjang. Dalam artian saya ringkasnya adalah pelemahan KPK ini kan KPK ini kan menjadi salah satu lembaga yang akan menjadi musuh dari borjuis nasional itu sendiri. Yang dalam artian
di dalamnya itu sendiri, kenapa banyaknya permasalahan-permasalahan di KPK, persoalan pengurus-pengurus KPK yang terkena kasus dan lain sebagainya macamnya, banyak yang menganggap dan banyak yang mengkaji persoalan itu adalah persoalan balas dendam dari orang-orang yang tertangkap koruptor. Yeah. Nah, ada beberapa bacaan yang kemudian saya share di sini, yakni sebut saja pada persoalan ya kasusnya Antasari Ashar, kemudian keberlanjutan pimpinan KPK selanjutnya, yang kemudian tetap terjerat kasus gitu. Terjerat kasusnya bukan pada persoalan apa istilahnya murni tindakan korupsi, tapi salah satunya itu ada dalang di belakangnya ternyata. Nah, dalam artian itu ada permainan orang-orang yang ingin membalas dendam, ingin melemahkan KPK, yang akan nantinya KPK ini dipandang sebagai lembaga yang akan apa istilahnya, yang akan menghambat perjalanan arus modalnya mereka gitu. Dalam artian kan karena adanya KPK ya, mereka nggak bisa mendapatkan keuntungan dari setiap investor yang masuk gitu. Nah, itu gambaran sederhananya di KPK. Terlepas pada persoalan yang sekarang booming mengenai adanya tes wawasan kebangsaan dan lain sebagainya, yang sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam itu rentetannya ya yang kita tahu sekarang TWK hanya sekedar imbas. Sebenarnya kan ada rentetan regulasi yang disusun oleh pihak pemerintahan pada hari ini yang kemudian berujung pada tes wawasan kebangsaan sebenarnya. Sebut saja pada persoalan adanya rancangan undang-undang KPK sebelumnya yang belum disahkan 2019. Yang kemudian itu ada banyak sekali isian yang akan melemahkan KPK sebenarnya. Yang kemudian keluar peraturan pemerintah yang memperkuat persoalan bagaimana perubahan dari pegawai KPK yang akan diubah menjadi aparatur sipil negara. Yang dipandang wewenang itu mempersempit ruang gerak KPK itu sendiri. Yang tadinya disebut KPK sebagai lembaga independen dalam menangani persoalan korupsi, tapi dalam kajiannya ketika itu dibalut dalam aparatur sipil negara, itu menyempitkan. Dalam artian kan ada instruksi-instruksi yang harus mereka dengarkan, ada instruksi-instruksi yang harus mereka laksanakan, yang kemudian itu bisa saja mencederai KPK itu sendiri sebenarnya. Oke. Mungkin itu sih singkat dari saya. Sejauh pandangan dari Mas Aziz. Nah, sekarang mungkin sebelum saya tanggapi atau sebelum kita berdiskusi, saya pengen dengar dari salah satu penggagas dari pergerakan yang terjadi tanggal 22 Juni itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan dari Bicara Kampus, teman-teman yang sudah melakukan hal yang seperti ini selaku pencerdasan lah bagi para kaula muda maupun bagi masyarakat yang mendengarkan maupun dimanapun berada. Kalau misalnya kita bicara tentang aksi pada tanggal 22, maka ketika mahasiswa aksi sebenarnya bisa kita lihat dari framing media juga sudah viral, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, teman-teman di universitas yang lain sudah pada turun melihat apa yang kemudian terjadi di KPK. Kalau kita lihat betul apa yang dibilang oleh Bang Aziz, kalau kita lihat rentetannya sebenarnya jauh dari hal itu, kelemahan KPK sudah ada orang-orang yang kemudian ingin memunculkannya. Kita bisa bilang misalnya pada isu cicak buaya, bagaimana kemudian aksi 2019 tentang Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, salah satu motorik bagaimana kemudian pelemahan KPK. Kita bisa lihat juga tes TWK yang dirasa sangat cacat. Kalau misalnya teman-teman yang lain bisa melihat dan menonton film KPK Endgame, di sana kita bisa belajar orang-orang yang dites TWK, bahkan pertanyaannya tidak wajar. Kita lihat bagaimana misalnya pertanyaannya, kamu milih Pancasila atau milih Islam, seperti itu. Kamu kalau pacaran seperti apa? Jadi hal-hal yang pertanyaannya tidak memiliki substansi pada pekerjaan sebagai selaku ASN atau tes wawasan kebangsaan, justru itu dipertanyakan. Dan ini menjadi alibi kita bahwa hari ini pelemahan KPK itu secara masif, terstruktur dan sistematis dilakukan. Tentunya kita lihat juga 75 pegawai ini adalah 75 pegawai yang bisa dibilang berintegritas, bertotalitas, bahkan melakukan perkara-perkara yang sangat besar. Kayak misalnya kasus Bansos, kasus yang lain misalnya kasus dari Harun Masiku, salah satu koruptor yang kita bisa bilang sangat menghabiskan uang rakyat. Jadi sekarang belum kelar. Sampai sekarang belum kelar. Bahkan kasus BLBI kan melalui peraturan presiden kan dicabut. Jadi ini menjadi alibi kita bahwa hari ini pemerintah tidak sedang baik-baik saja dan tidak peka terhadap apa yang kemudian terjadi. Maka pelemahan KPK ini kita tolak sebagai salah satu sistem kita
lembaga yang kita rasa sebagai salah satu pemberantasan korupsi dan akan memberantas korupsi yang ada di Indonesia, karena kita tahu Indonesia salah satu apa yang membuat dia tidak maju karena negara kita kan banyak koruptor, APBN dikeruk, APBD dikeruk, lalu biaya infrastruktur, biaya pendidikan, biaya yang lainnya kemana? Itu yang perlu kita pertanyakan. Mungkin dari pandangan saya sampai itu secara normatif saja. Oke. Ya, ada beberapa poin mungkin yang bisa kita diskusikan. Tapi yang pertama, saya pengen mencoba lebih membawa ini ke arah yang lebih spesifik terkait dengan judul dari diskusi kita pada malam hari ini. Saya mencoba untuk menanyakan mungkin beberapa hal. Tapi yang pertama, bagaimana kemudian hal ini bisa dikaitkan dengan atau bisa mencoba untuk mencari relatannya terkait dengan krisis demokrasi itu di posisi bagian mana dan seperti apa kemudian dari apa yang teman-teman maksud ya di aliansi tersebut dalam aksi tersebut juga. Krisis demokrasi seperti apa yang kemudian direnggut dalam proses pelemahan KPK ini? Mungkin dari Mali silakan. Kalau dalam pelemahan KPK, krisis demokrasi yang direnggut tentunya kita bisa lihat dari aksi-aksi yang dilakukan dalam mendukung KPK. Saat ini kan kita lihat aparatur negara kita seakan terlalu bias dan beringas. Bahkan ketika teman-teman kita di Jawa, misalnya teman-teman kita di Banjarmasin hanya sekedar orasi, mereka melakukan mimbar bebas pun dipaksa untuk bubar karena alasan COVID. Bahwa kita tahu kita juga turun demo karena prokes. Kalaupun misalnya ada salah satu dempet-dempetan yang terjadi, misalnya teman-teman dekat-dekat kan kita nggak bisa terlalu kontrol massa yang kemudian segitu banyak. Tapi pada intinya dan substansinya, bahkan secara regulasi undang-undang, kita sudah dijamin secara konstitusi untuk menyuarakan pendapat secara bebas. Melalui peraturan tahun 1099 juga sudah dijelaskan bagaimana perihal hal itu. Kalau misalnya kita bicara tentang krisis demokrasi, mengeruk uang rakyat dan koruptor-koruptor yang kemudian menghabisi uang rakyat itu juga mengganggu jalannya demokrasi. Karena kita lihat demokrasi itu bisa berjalan dengan sedemikian rupa dengan bagus secara fundamental dan aturan ketika pemerintah bisa menjalankan regulasi aturannya dengan baik. Kalau misalnya bicara krisis demokrasi, kita sudah krisis sekali akan demokrasi kalau dari saya. Karena kita bisa lihat teman-teman para aktivis sekarang mulai disadap HP-nya, bahkan ada salah satu presma yang kemudian tiba-tiba ditelepon Gojek, ratusan Gojek datang ke rumahnya. Alih-alih seperti itu kan? Itu mau dikirimin pesanan kan? Iya, makanya mungkin ada yang kabur tiba-tiba sei sapi kan dikirimin ke sana kan enak tuh ya. ya. Apalagi kita lihat undang-undang ITE kan sekarang orang tweet sedikit di sosial media, apalagi yang kemarin masalah ini The King Lip Service itu yang lainnya kan rata-rata kita bisa lihat bahwa media hari ini sedang dibungkam dan demokrasi kita sedang krisis. Tapi ini akun sosmed BEM masih aman kan? Belum diretas kan? Pas dulu pernah sih sama buzzer di spam-spam. Sejauh ini masih aman lah Ya, sejauh ini masih aman sih. Cuma mungkin prestasi nggak tahu modelnya. Itu yang pusing anak-anak media informasinya tuh. Ya, itu pasti. Tapi kalau buzzer ya banyak sih yang pasti. Tapi semoga di kalangan mahasiswa INTB nggak ada ya. Semoga itu dan bisa dibendung. Kalau dari Mas Aziz, pandangannya terkait dengan hal tersebut, krisis demokrasinya ada di poin bagian mana gitu terkait dengan pelemahan KPK ini? Ya, sebenarnya lucu sih sebenarnya kalau kita membahas persoalan krisis demokrasi ini, apalagi dikaitkan dengan KPK gitu. Karena bagi saya lah ya, itu bukan lagi persoalan yang harus analisis mendalam dan lain sebagainya. Kita lihat kasat mata saja itu persoalan krisis demokrasi gitu. Dalam artian kan berapa banyak tindak koruptor yang itu mencederai dari Pancasila, dari asas-asas negara yang kemudian berbicara masalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kasus bahkan di tengah COVID pun, saat rakyat lagi menderitanya, lagi butuh-butuhnya gitu. Bahkan ada gitu. Dalam artian kasus yang merampas hak rakyat di tengah posisi pandemi gitu. Dalam artian kan kasus bansos yang dalam artian dikorupsi tersebut. Toh sampai sejauh ini lah kita menganalisisnya tidak ada tindak lanjut yang kemudian itu menjadikan satu pembuktian kepada masyarakat bahwa itu merupakan tindakan yang mencederai asas negara sampai hari ini.
Sebut saja demokrasi yang kita bilang bahwa kalau dalam pergerakan lah ya, saya menurutnya pada persoalan gerakan hari ini. Dari tahun ke tahun, tindak kekerasan yang dilakukan pada masa aksi dari kalangan aparatur negara, baik dari TNI, polisi, bahkan sampai dengan aparat-aparat yang nggak punya wewenang, sebut saja kayak staf kantornya, bahkan ya sebut saja kayak satpam dan sebagainya. Ya. Yang bagi kita mereka nggak punya wewenang sama sekali ketika ada masa aksi yang kemudian diatur secara regulasi yang berbicara masalah persoalan. Mereka bisa nih, rakyat bisa nih menyuarakan persoalan apa yang menjadi apresiasinya, apa menjadi pendapatnya, dan bagaimana dia menyampaikan ini dengan gagasannya gitu. Bagi kita lah ya, dalam menggagas persoalan gerakan, ketika kita dalam artian menjaga barisan, menjaga keamanan dan menjaga ketertiban, tapi di tengah kondisi itu ada tindak represivitas yang dikeluarkan oleh aparatur negara, ya itu sama saja mencederai demokrasi yang sudah kita membangun tersebut. Ya. Nah, persoalan yang lain, misal pada media yang booming pada hari ini, banyak yang mengatakan periode kedua Jokowi itu udah masuk ke model-model ya otoriter lah bahasanya, semi otoriter lah, yang kemudian mengingatkan kembali pada masa-masa Orde Baru, yang pada masa-masa waktu itu ya. Sekarang kita masih diberikan ruang untuk berbicara, kita masih diberikan ruang untuk berkumpul dan sebagainya macamnya. Cuman beda zaman gitu. Kalau dulu mah kita zaman dulu Orde Baru ya dor-doran gitu, kampus-kampus, tongkrongan-tongkrongan gitu. Bedanya zaman sekarang adalah kita bisa nongkrong, tapi dalam kajiannya sejauh mana kita bisa memfollow up-nya, itu yang dipotong. Ada baik dari tindakan langsung, misal aksi ke instansi-instansi terkait, itu langsung ada intimidasi. Jangankan intimidasi pada saat pelaksanaan, sebelum pelaksanaan itu udah ada intimidasi. Udah ada intel, udah ada aparatur yang akan mengintimidasi persoalan gerakan. Apalagi pada saat gerakannya maju gitu. Yang kemudian media sosial pada hari ini yang kemudian diperkuat dengan rancangan undang-undang KUHP yang akan disahkan beberapa waktu ke depan, yang sudah mengatur persoalan tidak boleh menghina baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, atau bahasanya secara media sosial, presiden dan wakil presiden dan jajarannya, itu ada pasalnya gitu. Nah, sungguh aneh negeri ini gitu loh, sungguh aneh Indonesia di tengah posisi kayak gini gitu. Carut marutnya persoalan pandemi, persoalan kekurangan dan penderitaan rakyat, masih sempat-sempatnya mengeluarkan regulasi yang menyelamatkan korporasi, yang menyelamatkan posisi pemerintahan pada hari ini gitu. Di saat rakyat membutuhkan perhatian lebih, di saat rakyat membutuhkan bantuan dari pemerintahan, di saat itu juga pemerintahan menyelamatkan dirinya. Yang terbaru yang lebih aneh adalah ada dari pihak-pihak pemerintahan yang menyuarakan persoalan pejabat negara itu harus lebih diperhatikan dan itu harus ditangani persoalan COVID-nya dibandingkan rakyat. Itu sungguh lucu gitu loh. Persoalannya kan kalau kita berbicara demokrasi, rakyatnya yang diutamakan gitu. Tapi dengan keluarnya statement tersebut yang membicarakan persoalan kalau ada pejabat yang kena COVID, dia harus diutamakan. Bahkan rumah sakitnya harus ada rumah sakitnya sendiri. Itu membuktikan bagaimana posisi demokrasi kita hari ini gitu. Tapi bukankah itu juga bisa, ini kalau kita muslengean ya, bukan itu juga bisa menyelamatkan proses pemerintahan, proses sistem yang sedang berjalan. Kalau misalnya salah satu dari pejabat pentingnya mungkin yang terkena COVID, kan itu bisa jadi. Kita mencoba muslengean. Oke lah, tapi saya sendiri sudah dapat poinnya dari Noli dan Mas Aziz terkait dengan bagaimana proses ini menggerus demokrasi, khususnya di bagian poin penting itu perumahan KPK. Cuman ada beberapa poin lagi yang mungkin kita harus lari di sini sih bahasanya. Kita harus lari di sini. Dimulai dari bagaimana proses perumahan KPK itu sendiri, bagaimana kemudian individu-individu dalamnya, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa, dan semoga itu selalu diperhatikan hal-hal tersebut gitu. Dimulai dari misalnya Pak Firly yang sebelum dia menjadi pimpinan, dulu kan dia ada deputi tuh. Semasa deputi, bagaimana track recordnya, apa segala macam, dan teman-teman memandang itu seperti apa. Nah, saya mencoba untuk spesifik ke bagaimana kemudian penolakan Pak Firly. Iya, itu soalnya dan di Laksono tuh, saya lihat di Twitternya, yang dia nge-tweet itu, mahasiswa Unpad menolak kedatangan Firly Bahuri. Itu kan keren banget cuy. Dari Endgame, kan di atasnya tuh, pas di atas tweetnya itu jumlah views dari Endgame YouTube, di bawahnya langsung tuh Unpad.
Wes, kan keren banget tuh. Itu bisa sebagai mahasiswa Unram ya, walaupun juga komentarnya banyak mahasiswa Unram sih. Aku sempat komen juga sih. Itu gimana tuh terkait dengan Pak Firly Bahuri? Sebenarnya kita mulai dari saya flashback dikit, mulai dari diskursus yang kita lakukan. Kita ngadakan namanya ada diaspora namanya. Itu sejenis diskursus dan diskusi. Kebetulan pematerinya Mbak Aspina langsung. Aspina. Ya, ketua YLBHI Indonesia dan salah satu pakar dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Pak Risnain, dan tentunya salah satu juga mahasiswa dari luar sebagai koordinator isu hukum dan HAM Bensi. Jadi kita melalui awalnya dari diskursus itu sehingga kita melakukan pencerdasan kepada para mahasiswa Unram lebih khususnya. Dari hal itu mulai dari aksi tanggal 22 itu juga sebagai landasan utama kita melihat nih KPK sedang tidak baik-baik saja. Sekarang aktor utama pelemahan KPK mau datang ke Unram. Ya, sebagai mahasiswa karena kita melihat sekarang KPK dia kan dalihnya mau kuliah umum tentang pencerdasan bagaimana orang harus berintegritas, orang harus jujur. Sedangkan orang yang kemudian hari ini memberikan kuliah umum itu kita rasa tidak orang yang berintegritas dan bukan orang yang jujur. Maka dari itu kita harus melakukan penolakan. Sejatinya komitmen kita pada awal kita menentang Pak Firly, tentunya tidak mungkin kemudian kita menerima Pak Firly datang ke Universitas Mataram. Maka dari itu tentunya kita melakukan gerakan aksi, konsolidasi, kita keliling per fakultas ini. Keliling per fakultas, cerdaskan massa, sehingga kita buat konsolidasi secara tertutup. Karena waktu itu intimidasi dari rektor, intimidasi dari WR, bahkan intimidasi dari Intel, Polda, semua pada turun. Pada masa itu banyak pergerakan dari birokrasi ya. Banyak sekali pergerakan dan intimidasi. Bahkan di saat hari hanya kan kita bisa lihat bagaimana mobil-mobil water cannon, mobil-mobil polisi itu berjejeran, bahkan aparat kepolisian itu sudah masuk kampus semuanya. Bahkan kalau dalam mahasiswa haram hukumnya polisi masuk kampus. Tapi kan kita nggak tahu ada Intel tiba-tiba jualan apa gitu depan ini kan, depan gedung Ormawa kan tiba-tiba. Makanya dalam eskalasi gerakan yang kita bangun untuk menghalau Pak Firly datang ini, kita secara diam-diam sehingga nanti masa tidak direduksi untuk bubar. Kita kumpul di lapangan rektorat, kebetulan teman-teman di luar juga banyak sekali yang aksi, mulai dari OKP organisasi LSM yang di luar di bundaran Unram tapi tidak diberikan akses untuk masuk. Kita di sana menentang dan mendesak istilahnya birokrasi rektor pertama untuk menyatakan sikap bahwa menolak. Karena dari aksi yang kemudian kita lakukan, alhamdulillah mulai dari pukul 8 sampai sore kita lakukan aksi, sampai jam 3 itu kita pernyataan sikap, dan alhamdulillah kita bisa menghalau Pak Firly untuk datang ke Unram. Alhamdulillah. Melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak birokrasi. Iya, benar, yang tertuju ke Kepolisian Nasional. Iya, Republik Indonesia. Itu luar biasa. Pertama saya memberikan aplaus terkait dengan hal itu. Gimana integritas, gimana kemudian pergerakan teman-teman, bukan cuma di luar, tapi spesifik mungkin ke teman-teman yang ada di luar. Tapi ancamannya sangat luar biasa sih. Tapi saya sambungnya di situ sih, persoalan adanya aparatur negara yang mencederai lembaga pendidikan sebenarnya. Karena emang secara regulasinya nggak ada yang membenarkan persoalan itu. Lembaga pendidikan itu lembaga yang dijaga, lembaga yang seharusnya dijauhkan dari peran-peran seperti itu. Ya, saya sangat relate terkait dengan hal yang disebut oleh Mas Rasid, karena saya tahu SM itu pergerakan yang spesifikasinya adalah terkait dengan pendidikan dan bagaimana rakyat yang dalam tanda kutip proletar ini yang kemudian ya banyak hak-haknya yang digerus, dan kedatangan Pak Firly sangat menggerus kemudian dari perspektif teman-teman. Oke, sebelum mungkin semua sudah banyak pertanyaan, tapi silakan kopinya dulu. Supaya kita nggak terlalu tegang, ngopi dulu biar agak cringe ya. Kalau mahasiswa diskusi nggak boleh ada kopi. Nggak pas kalau ada kopi. Ada kopi. Nggak pas banget. Enak itu. Ya. Ya walaupun aku nggak kopi, tapi karena kita berada di circle ini dengan intensi yang sama, Banyak pengarang, banyak manfaatnya. satu apa tuh?
bisa memperpanjang waktu kita berdiskusi. Lebih utamanya di situ. Nggak ngantuk kan? Iya. Oke, tadi kita udah ngebahas beberapa hal gitu. Mulai dari gimana perspektif teman-teman, perspektif behind the scene, perspektif konsolidasi dari pergerakan 22 Juni dan 28 Juni. Kemudian bagaimana mungkin korelasi antara pergerakan itu dengan krisis demokrasi yang teman-teman jelaskan tadi. Kemudian kita ngebahas bagaimana Pak Firly sebagai aktor pelemahan KPK. Saya ingin spesifik kepada bagaimana pelemahan KPK yang terjadi. Kita tahu dari 2019 kemudian bagaimana angket itu di DPRD, kemudian bagaimana RUU KPK itu dibangun, yang kemudian menemukan muaranya pada tes wawasan kebangsaan. Itu muara terbaik bagi setiap perjalanan dari dulu itu terkait dengan regulasi ataupun undang-undang yang sudah dibangun, yang kemudian menemukan muaranya pada TWK. Tapi saya pengen coba untuk membicarakan terkait dengan regulasinya. Di situs dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional, itu sudah dijelaskan dengan sangat terperinci bagaimana kemudian TWK ini dibentuk undang-undangnya, dimulai dari peraturan tahun 2014 terkait dengan asas-asas yang membentuk bagaimana ASN itu bisa direkrut gitu. Mulai akan ada 3 poin tuh, ada integritas, terus juga radikalisme dan sebagainya itu. Nah, itu yang saya coba ingin diskusikan dengan teman-teman lebih jauh terkait dengan hal tersebut. Nah, sejauh pemikiran dari teman-teman, apakah hal ini kemudian membantah asas legalitas dari peraturan yang sudah dibuat, kemudian menemukan titiknya pada tes wawasan kebangsaan, atau juga itu merupakan bentuk dari peresmian setiap individu yang kemudian menjadi aparatur sipil negara. Spesifikasinya kita bahas mengenai KPK. Itu dari perspektif teman-teman seperti apa? Karena kita melihat kejelasan regulasinya di sana gitu. Terlepas dari kalau kita ngebahas adanya pegawai KPK mungkin yang dulu atau pimpinan KPK yang menemui ini parpol misalnya, atau menemui pejabat publik dan beberapa kasus seperti itu begitu kan. Tapi kita lihat juga dulu juga sempat ada bagaimana pimpinan-pimpinan sebelumnya. Itu dari perspektif teman-teman terkait dengan hal ini itu seperti apa? Karena itu sudah dari tahun 2014 terkait dengan peraturan ASN itu. Sejauh perspektif teman-teman seperti apa? Dari mana ini mulai? Oh, silakan. Mungkin mau di mix jawabannya. Ada di asisten. Silakan. Saya dikit tambahan, saya dikit boleh ya. Saya mundur ke belakang dikit terkait persoalan KPK ya. Karena landasannya kan pada persoalan ketetapan MPR nomor 11 dari MPR 1998 tentang model penjaga negara terkait dari KKN. Ya, benar. Yang kemudian dirubah menjadi beberapa regulasi kemudian yang berakhir pada regulasi terakhir ya tadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Seperti yang saya bilang di awal, terkait persoalan KPK ini kan bukan pada persoalan yang baru kita dengar ya. Analisis panjangnya adalah pada persoalan mekanisme pelemahan KPK ini kan bukan hanya persoalan dari eksternal, ada juga dari pihak internal yang kemudian kenapa pemerintah pada hari ini sangat ingin mengambil alih peran dari KPK gitu. Dalam artian kan melihat KPK pada hari ini terlalu luas, terlalu bebas dan terlalu membahayakan bagi posisi pemerintahan untuk tetap melanggengkan kekuasaannya. Karena persoalan berbicara kekuasaan tetap akan berbicara masalah keuntungan. Kalau kita berbicara masalah keuntungan tetap akan berbicara masalah perseorangan. Tidak selalu berbicara masalah kelompok. Nah, maksud saya adalah persoalan ini kan terkait persoalan adanya regulasi yang memperkuat persoalan ASN ini yang kemudian akan menjadi ketetapan ke depannya yang menjadi ketetapannya yang akan berubah dari pegawai KPK itu menjadi ASN. Tapi bagi saya lah ya, bukan menolak regulasi atau kita membantah legitimasi yang ada gitu. Tapi persoalannya adalah apakah relevan ketika itu digunakan digunakan pada lembaga yang kemudian bersifat independen gitu. Sedangkan yang kita tahu bagaimana alur gerak dari aparatur sipil negara yang kemudian itu dicoba ikut kecimpungkan dalam pekerjaan KPK gitu. Yang dari awal kita tahu
model sejarah bangunannya KPK itu berlandaskan pada persoalan model mekanisme penjalanan negara yang bersih dari KKN. Nah, yang kemudian pada keberlanjutannya itu dikikis perlahan dari persoalan pertentangan internal sampai persoalan pertentangan eksternal. Pertentangan internalnya bukan bahan yang disembunyikan lagi. Berapa banyak korban jiwa dari internal KPK yang coba menyelesaikan persoalan kasus KPK gitu. Sampai anak buahnya Anies Baswedan saja menjadi korban jiwa dalam persoalan antara isu KPK vs Polri gitu. Itu nggak terkuat di media. Yang terkuat di media kan persoalan penangkapan Baswedan yang menangkap tanpa melakukan penyidikan dan penyelidikan gitu. Yang kemudian itu berembes pada persoalan apa ya istilahnya ya, larinya ke personality pekerja KPK. Akibat dari situ diterorlah masing-masing pekerja KPK yang mengangkat persoalan kasus korupsi. Itu kan memperlihatkan di negara kita itu tidak menganggap persoalan lembaga itu pekerjaan yang akan menyelamatkan keberlanjutan negara, tapi itu akan membahayakan bagi aparatur yang bekerja di posisi pemerintahan hari ini. Di posisi ini mungkin sebelum ke Aziz, sebelum ke Noli ya, di posisi seperti apa kemudian itu akan membahayakan teman-teman lain, om-om atau pegawai KPK yang sedang menyelidiki kasus-kasus tersebut, kasus korupsi mungkin besar dan kecilnya tidak usah bicarakan kali ya. Spesifikasi dalam posisi tersebut gitu, di posisi mana? Ya, maksudnya yang membahayakan posisi pegawai KPK dari adanya kebijakan seperti ini yang sekarang ini yang kita lihat. Misal kayak gini, saya tarik di rancangan undang-undang KPK yang sekarang jadi undang-undang KPK. Di sana ada terkuat masalah 4 pelemahan KPK. Persoalan dia tidak boleh menentukan keputusan terkait masalah penyelidikan. Dia dia model menghakimi, model menentukan penentuan ini akan masuk jalur penetapan tuntutan dan sebagainya itu di jalur hakim pengadilan, nggak ada di tangan KPK. Pelemahannya yang itu akan membahayakan pekerja KPK. Bisa saja dia nanti dijadikan bahasanya sama kayak ada salah satu pimpinan KPK yang menyewa sanksi yang kemudian berbicara masalah kepalsuan sanksi gitu. Kepalsuan persoalan saksinya gitu. Ya itu kan membahayakan juga dalam artian kan pimpinan KPK pada saat itu karena dia terlalu terpressure oleh persoalan korupsi. Pekerja yang misalnya Noli dia tindak koruptor. Ketika pekerja KPK dari saya semisal yang akan menangkap dia, tapi saya tidak memiliki banyak bukti yang kemudian itu akan berimbas pada dia akan menyakiti saya secara personality. Bisa saja menyewa preman, menyewa lain sebagainya macamnya, yang kemudian itu akan berefek pada personality keluarga dan turun-temurunnya. Kan itu berbahaya sebenarnya tanpa dikuatkan oleh ini tadi regulasinya. Kalau saya bicaranya kayak gitu. Dan dari perspektif Aziz terkait dengan spesifikasi bagaimana kemudian hal ini akan memberikan pressure, akan memberikan tekanan tersendiri kepada pejabat KPK. Saya sedikit terkait masalah ini. Persoalan di KPK juga kan ada persoalan yang kita orang-orang hukum bicaranya adalah aturan khusus. Dia bisa menyampingkan aturan umum. Sedangkan sebaliknya aturan umum tidak boleh menyampingkan aturan khusus. Tapi kita baca dalam masuknya undang-undang KPK dalam undang-undang KUHP yang kemudian ada juga undang-undang terkait persoalan pencucian uang. Itu juga termasuk dalam undang-undang KUHP. Sebenarnya itu dikerdilkan dalam artian kan undang-undang yang menjadi penyelamat pekerjaan KPK sebenarnya. Tapi ketika dia dirampungkan dalam undang-undang KUHP, itu mengkerdilkan pekerjaan KPK yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Sama semisal kayak pekerjaan ini KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang melegalkan atau yang menaungi persoalan kejaksaan, militer dan Polri terkait masalah persoalan penyelidikan dan penanganan kasus. Kalau KPK diangkat dalam satu regulasi bersama di situ, itu tidak ada naungan kejelasan ke pekerjaan KPK. Karena apa? Yang diatur dalam naungan tersebut, dalam aturan tersebut kan 3 lembaga besar tersebut. KPK udah dihilangkan gitu. Semisal kayak KPK menyelidiki kasus, regulasi pemuatnya apa? Bisa saja itu dipelintir di kemudian ketika ada kasus yang ditangani. Nah itu maksud saya banyak sekali regulasi-regulasi yang disusun pada hari ini. Yang saya bilang dari awal tadi persoalannya KPK akan terus ditenggelamkan. Tapi bagaimana dengan proses yang sekarang sudah
uji materi yang ada di MK terkait dengan KPK ini boleh melakukan penyadapan dan selanjutnya dalam proses penyidikan. Kan dulu itu nggak boleh tuh pas di undang-undang setelah disahkan, dan sekarang dibolehkan. Itu pandangannya seperti apa? Bukan itu salah satu cara juga untuk menguatkan posisi KPK yang dulu itu dalam RUU dan undang-undang yang sudah disahkan sekarang lemah kan? Kalau dalam undang-undang KPK dulu ada pasal 6 kalau nggak salah ayat C yang terkait persoalan penyelidikan, penyidikan dan penahanan. Nah, tapi kalau dalam undang-undang KUHP itu diringkas. Dia hanya boleh melakukan penyelidikan dan penyidikan. Persoalan penindaklanjutan itu ada di tangan pengadilan. Berarti menjadi masalah di sini dalam proses penindaklanjutannya. Ya, makanya saya bilang tadi proses regulasi yang dikeluarkan itu proses regulasi yang akan menindaklanjuti pelemahan KPK tersebut. Kalau kita bilang secara teknisnya ya bisa kita analisis panjang, tapi kalau kita berbicara regulasi itu udah ketetapan gitu. Seperti yang saya gambarkan panjang di awal tadi. Iya. Itu dari perspektif sekaligus pemantapan dari sisi regulasi dari Mas Aziz. Ini yang saya suka sebenarnya. Kalau kamu, Li, gimana? Iya. Terkait dengan hal ini? Sebenarnya saya ingin melihat pada sisi tadi soalnya sudah disinggung masalah azas hukum maupun regulasi hukumnya. Kita berkaca misalnya kenapa di zaman Jokowi ini juga sangat banyak sekali produk hukum yang kita bisa bilang narasinya cukup bagus namun substansinya sangat buruk. Kenapa kita bisa bilang pada itu? Pada pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, bahkan negara Indonesia adalah negara hukum. Maka jelas salah satu produk legislasi yang kemudian bisa mengatur dan bisa mengakomodir masyarakat maupun melakukan penekanan yaitu produk hukum. Kita bisa lihat di era Jokowi ini PP sangat bias, peraturan-peraturan, kemudian undang-undang cipta lapangan kerja, omnibus law maupun yang lainnya. Salah satunya yang menjadi titik poin utama kita yaitu Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK. Iya. Iya. Kalau misalnya kita melihat pada alih fungsi, lembaga KPK yang independen dari status pegawai menjadi ASN dalam diksi tersebut yaitu alih fungsi. Sebenarnya itu pada titik poinnya. Ketika alih fungsi, maka tidak akan terjadi yang namanya tes kembali soalnya. Ketika seorang misalnya mau dikerjakan, kamu kerjakan ini dulu, catat buku. Oh, sekarang nyapu, alih fungsi. Ya sudah, kinerjanya yang dialihkan, bukan secara tata proseduralnya. Namun kita lihat juga tes TWK ini sangat cacat. Kemudian kita bisa bilang isu-isu yang beredar, di mana Pak Firly dirasa sangat sembunyi dalam tes TWK ini maupun yang lainnya. Dan diksi-diksi yang tes TWK yang kemudian dirasa tumpang tindih. Kalau kita misalnya melihat tadi Bang Ajis singgung masalah azas, kalau misalnya dalam hukum kan, kebetulan saya orang hukum juga, kalau misalnya dalam azasnya misalnya lex specialis derogat lex generalis kan hukum yang bersifat misalnya hukum yang bersifat general tentunya menyampingkan hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Ya. Tapi pada asas tersebut juga berlaku bagaimana lex superior delegat lex juniori. Jadi hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Jadi hukum itu pada hakikatnya tidak boleh bersifat surut karena hukum itu harus tetap. Bagaimana aturan harus baku ketika regulasi itu dibangun memang betul-betul bisa mengadvokasi masyarakat, bisa menegakkan keadilan dan berbicara pada substansi keinginan publik. Makanya ketika undang-undang itu bukan aturan yang menjadi pure utama dari negara kita sebenarnya. Aturan dan undang-undang itu akan kalah dengan kepentingan umum. Makanya kalau misalnya di KUHP itu hal yang mengalahkan hal kepentingan khusus yaitu kepentingan umum. Selagi masyarakat secara umum menolak aturan undang-undang KPK ini, maka seharusnya undang-undang itu tidak boleh disahkan. Kita bicara lagi pada pengesahannya tahun 2019. Bahkan undang-undang nomor 19 ini tentang KPK ini tidak masuk prolegnas sebenarnya. Kita bisa bilang dia tidak masuk dalam perencanaan prolegnas. Tapi tahu-tahunya ya prolegnas nasional. Tapi tahu-tahunya tiba-tiba disahkan. Nah, ini menjadi keambiguan kita bahwa undang-undang yang disahkan pada tahun 2019 bahkan pada saat itu jam tengah malam, hari libur, seharusnya undang-undang itu tidak boleh hal seperti itu. Kita bisa bilang ini bisa kita katakan cacat secara hukum. Maka ketika hukum bersifat cacat secara hukum, maka bisa dibilang hukum itu batal demi hukum. Maka ketika kita melihat tes TWK ini, 75 pegawai yang dites TWK dengan
diksi yang pertama alih fungsi seharusnya tidak menjadi acuan. Kenapa Pak Firly juga tidak dites TWK? Itu kan menjadi pertanyaan juga kan? Ya, seharusnya orang seperti Novel Baswedan yang sudah 15-an tahun lebih mengabdi di KPK, teman-teman yang lainnya itu sudah Lalu bermasalah ya yang kedepannya akan menghambat kasus. ya menghambat kasus, ya kita bisa bilang ya bisa dibuka lah matanya bagaimana kita melihat pelemahan KPK yang hari ini puncaknya dan muaranya pada 2021 ini. Bahkan tentunya mahasiswa harus peduli terhadap hal itu. Ya mungkin sebelum ini saya paham dari intensi teman-teman semua antara Noli dan Aziz, tapi kita juga perlu menyampaikan nih ke teman-teman yang menonton gitu, terkait dengan tes atau assessment, tes wawasan kebangsaan ini. Itu sebenarnya ada dua. Dari BKN sendiri menyebutnya sebagai assessment center. Yang pertama itu multi metode, artinya penggunaan lebih dari satu tolak ukur. Itu yang pertama dari assessment center. Kemudian yang kedua multi asesor. Jadi bukan BKN sendiri yang membuat tes soal wawasan kebangsaan ini. Jadi di sana ada dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, kemudian ada BAIS, dan ada Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat. Jadi perlu teman-teman ketahui semua sebagai bahan informasi tambahan terkait dengan bagaimana tes wawasan kebangsaan ini muncul. Gitu. Siapa saja yang membuatnya. Siapa tahu nanti kan ada pergerakan selanjutnya terkait dengan tersebut. Nah inilah yang kemudian membentuk atau membuat kemudian dijalankan oleh BKN dengan tes wawasan kebangsaan. Kalau orang-orang berpendidikan segede itu dan sebesar itulah yang menentukan soal-soal sebesar itu memperlihatkan betapa kerdilnya pendidikan Indonesia hari ini. Kalau berbicara masalah tes itu dan itu dibuat dengan dihadiri oleh lembaga-lembaga yang kita pikir itu orang-orang yang sudah terpilih, yang terwakilkan, yang mewakili rakyat, yang tentu punya landasan pendidikan yang jelas gitu. Tapi dengan lahirnya pertanyaan-pertanyaan yang kita baca, yang kita lihat di tes wawasan kebangsaan itu mencerminkan sekali betapa buruknya pendidikan Indonesia hari ini kalau saya bilang. Dan kalaupun kita bisa bertanya, siapa yang mempertanyakan gitu? Landasan konkretnya sampai muncul soal-soal seperti itu apa gitu? Kalau kita bisa ingin bertanya lah ya. Iya. Nah, yang paling bahaya juga di Indonesia itu sering di saat regulasi itu ditetapkan atau kebijakan itu ditetapkan, biasanya dia sering estafet. Iya. Nah, modelnya jangan sampai tes wawasan kebangsaan KPK ini nanti dipakai di tes wawasan kebangsaan yang lain. Kan jadi bodoh nanti para pegawainya. Masa kemudian dipertanyakan hal seperti privat, misalnya kamu pacaran ngapain aja, terus misalnya mau pilih Pancasila atau Islam, hal-hal seperti itu kan tidak berkaitan dengan bagaimana kemudian kita menanyakan kita Pancasila atau tidak. Ya. Seharusnya dilihat 75-24, kita bisa bilang 24 yang garis merah sudah. Iya, 24 yang nggak bisa tertolong. Iya, nggak bisa tertolong. 24 garis merah ini sudah berjasa menangani kasus yang besar. Sudah sangat ahli lah kita bisa bilang dalam penyelidikan maupun kasus-kasus yang sangat luar biasa. Bansos menteri kita yang kemudian melakukan korupsi, Harun Masiku yang sampai saat ini belum bisa diselidiki sekelas nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana, bahkan merugikan negara triliunan, kan itu sangat rugi. Kita bisa bilang bahwa hari ini KPK memang sedang digerogoti oleh cukong-cukong yang kemudian mau menghancurkannya. Sangat menarik dari apa yang kita bahas semuanya. Mungkin teman-teman di rumah juga atau di YouTube semoga ini mendapat banyak views, karena ini harus mendapatkan itu. Spesifikasinya kepada masyarakat, mahasiswa harus hadir dalam bagian-bagian pergerakan kita ini, pergerakan teman-teman semua di lapangan. Mungkin pertanyaan terakhir, karena saya pribadi sudah mendapatkan beberapa poin yang sangat penting terkait dengan bagaimana asbabun nuzul, behind the scene, konsolidasi dari teman-teman semua dalam pergerakan mulai dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 28 Juni. Pertanyaan terakhir nih, bisa dijawab secara individu, maksudnya perspektif pribadi atau mewakili mungkin lembaga masing-masing. Pandangan kalian terkait dengan KPK ini seperti apa? Mulai dari mana ini? Najis. Ya kan? Saya kayaknya
kita berbicara tentang lembaga yang kita harapkan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan di era reformasi kita sama-sama berjuang dan bergejolak untuk memberantas namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka tentunya nawacita mahasiswa dan eskalasi gerakan mahasiswa itu harus terawat. Salah satu caranya yaitu untuk mempertahankan KPK ini. Karena salah satu cikal bakal dan buah hati dari reformasi itu salah satunya KPK. Sehingga para koruptor dan para orang yang melakukan korupsi pejabat aparatur negara itu bisa dikontrol. Dan tentunya kontrolnya KPK juga harus dikontrol oleh mahasiswa, harus dikontrol oleh rakyat, harus dikontrol segala kebijakan pemerintahan itu oleh gerakan-gerakan maupun itu gerakan misalnya berbentuk aliansi, kritisan di media maupun gerakan aksi secara ekstra politik parlementer. Tentunya seluruh mahasiswa tidak harus menjadi mahasiswa yang minimalis walaupun sekarang kita serba online, bukan harus menjadi mahasiswa yang loyo bahkan apatis terhadap apa yang pun yang terjadi. Waktunya saatnya kita berubah, melakukan eskalasi. Jika misalnya 4.0, kita buat yang namanya misalnya yang lebih dari 4.0, misalnya 25 misalnya maupun yang lainnya, sehingga tentunya maupun melalui media, sosial media yang kemudian kita punya, kita bisa melakukan kritisan dan kecerdasan. Dengan diskusi-diskusi seperti ini juga kita bisa melakukan diskursus yang baik, melakukan kecerdasan kepada mahasiswa dan masyarakat, sehingga tentunya paradigma dalam konteks negara demokrasi bisa berjalan dengan sedemikian rupa. Karena kontrol dalam negara demokrasi, hak rakyat itulah yang kemudian harus diutamakan. Karena konstitusi kita berbicara kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka mari kita munculkan konstitusi tersebut menjadi nilai fundamental kita secara bersama, dan tentunya memupuk semangat juang kita secara bersama, baik itu antara mahasiswa. Karena satu orang yang kemudian satu orang mahasiswa maupun kita yang ada di sini memiliki tanggung jawab untuk teman-teman kawan-kawan kita yang ada di luar sana untuk kita ajak dalam hal kebaikan. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Thanks, Oli. Tapi itu baru perwakilan mahasiswa. Aziz, silakan statement terakhirnya terkait dengan bagaimana keberlanjutan KPK dari KPK ini di masa depan. Salah satu alasan kenapa Jokowi masih dipilih kembali ya salah satunya adalah dia ingin menguatkan KPK sebenarnya. Dengan tawarannya kan salah satu nawacitanya kan dia berbicara masalah bagaimana KPK itu harus diperkuat. Salah satunya itu kenapa dia diberikan kesempatan. Yang kemudian setelah bergulir beberapa dekade, beberapa waktu, banyak sekali regulasi yang dari tadi kita ulas, yang pada hasilnya itu berbicara masalah pelemahan KPK. Sebut saja kayak undang-undang KPK yang di salah satu poinnya berbicara masalah jika penyidik KPK ingin menyadap, maka dia harus harus dapat izin pengadilan negeri, dan dia juga diberikan kewenangan untuk melakukan SP3. Yang dimaksud SP3 itu penghentian pengusutan kasus yang sedang diusung. Dalam artian ini sama halnya kayak saya sedang menangani salah satu kasus nih, gitu. Tapi ente bayar saya, gitu. Saya bisa kasih SP3. Dari KPK itu bisa saja mengeluarkan surat itu. Dalam artian itu bukan lagi persoalan penguatan KPK. Kalau kita berbicara logikanya gitu. Ada suap saya, kasusnya selesai, nggak ada tindak lanjut lagi. Karena saya bisa mengeluarkan surat pemberhentian penindaklanjutan dari kasus Anda. Itu salah satunya gitu. Dalam artian kan, kalau keberlanjutan KPK kita pengen ke depan kayak gimana, ya kembalikan marwahnya KPK sesuai dengan amanat yang sudah disejarahkan. Sejarahnya KPK kan ingin membersihkan negara dari KKN. Dan kembalikan marwahnya tersebut bukan berdasarkan kepentingan pemerintah, bukan berdasarkan kepentingan satu pemimpin. Jika pemimpin Jokowi pengennya kayak gini terkait KPK, jika pemimpin, berarti KPK gak independen. Jika KPK terus berubah dan terus bergulir sesuai dengan satu kepemimpinan, ya berarti KPK independen. KPK kan independen, dia tidak boleh terikat karena dia menangani persoalan yang sifatnya umum. Jika dia masih dinaungi oleh orang-orang pemerintahan, ketika semisal dalam DPR ada yang korupsi, tapi dia di bawah naungan DPR, apa yang terjadi? Ketika dia di bawah naungan pengadilan, gitu. Ketika ada pengadilan yang korupsi, bagaimana dengan KPK dan lain sebagainya? Itu yang kita maksud. Ketika itu terjadi, marwah KPK hilang, dan seharusnya dia dikembalikan marwahnya sesuai dengan bagaimana amanatnya.
Saya di situ mengenai KPK. Tapi bagi saya, biar konkret pada persoalan bagaimana kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan rakyat gerakan ke depan lah. Oke lah, kita berbicara konkret pada persoalan apa yang menjadi keruwetan dan permasalahan rakyat dan permasalahan mahasiswa sejauh ini. Kalau saya bilangnya bukan lagi pada persoalan